mengikuti terus. Ya intinya semacam kayak ada makhluk gaib yang mengikuti dia terus. Kalau itu enggak. Nah terus Ada yang menurutnya saya itu ada yang pakai pernapasan, itu katanya rupiah. oh gitu. Saya juga sempat bingung, kok rupiah gini ya kan gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya HC. Kebetulan malam hari ini kita kehadiran seorang narasumber. Asalnya dari salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Beliau nanti akan menyampaikan sebuah kisahnya dalam umur kira-kira 20-30 tahunan ya Mas ya. Kejadian itu ya. Pengalaman hidupnya itu terjadi kira-kira rentan umur 20-30 tahun. Seperti biasa, channel ini ambil sisi baiknya ya, jangan ditiru sisi buruknya. Karena tujuan kita ini mengedukasi dari semua pengalaman-pengalaman narasumber yang lain yang ada di video saya yang lain. Itu tujuannya adalah edukasi biar teman-teman di luar sana tidak terjerumus, tidak salah dalam mengambil langkah, tidak salah mengambil keputusan begitu. Biar tidak memakan waktu yang cukup lama, langsung saja ini kisah yang sangat istimewa, insya Allah begitu. Silahkan Mas narasumber, karena kita karena kita ini di sini Secret Podcast untuk merek, nama, tempat, lokasi kejadian jangan sampai disebutkan namanya gitu. Gitu. Silahkan monggo Mas, diceritakan kepada penonton, kepada para subscriber tentang kehidupan, sedikit cerita kehidupan yang Mas alami dari tadi mungkin kejadiannya dari setelah umur 20 tahunan sampai kira-kira sampai saat ini umur 30 tahun. Ya, silahkan Mas. Sebelumnya ya terima kasih sudah mengundang saya. Telah memberi saya kesempatan untuk bercerita ke masyarakat, khususnya untuk edukatif semua pemuda pemuda ataupun semua kalangan masyarakat yang pernah ya seperti saya khususnya. Yang dikira itu baik ternyata buruk. Mohon maaf Mas, saya potong sebentar. Untuk suaranya agak sedikit keras nggak apa-apa? Oke ya. Maksudnya ini kan kita nggak pakai mic. Kita nggak pakai mic di dalam ini ruangan kedap suara dan harapannya penonton bisa mendengarkan dengan jelas. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Dari pengalaman saya itu ya nggak ada yang settingan, semuanya real ya. Dan pengalaman ini sangat memilukan sih menurut saya. Tapi ya itu adalah semuanya adalah menurut saya itu pengalaman dan itu banyak hikmahnya. Yang dari pertama itu saya pernah terkena sesuatu yang nggak lazim lah. Istilahnya kalau di Jawa itu santet. Teluh. Santet atau apa tadi Mas? Teluh Teluh itu. Nah, dulu itu saya kayak kebingungan dari segi fisik ataupun batin. Itu enggak wajar banget. Dari segi fisik itu sakit di sebelah kiri saya, setengah badan tapi sebelah kiri. Itu seperti kram tapi sakitnya luar biasa. Tapi itu sakitnya itu enggak terus sakit, enggak kayak kambuh-kambuh gitu. Setiap kambuh itu saya jatuh. Nah ini kaku kayak orang stroke lah. Kayak orang stroke itu. Nah kemudian selang beberapa detik itu sembuh lagi. Ya sembuh seperti biasa. Itu dulu sempat saya periksakan ke medis, ke salah satu rumah sakit. Itu semuanya cek lab sehat, normal dan nggak ada keluhan apa-apa. Dari segi apapun normal. Nah seketika itu di depan si dokter itu saya kambuh. Nah, dokter itu cuma bisa tertawa. Ini sakit apa?
Ya. Saya nggak tahu dok, saya sini konsultasi ingin tahu sakit saya apa. Di sini diperlihatkan semua yang sudah dicek itu ternyata semua normal. Nah, saya itu bingung loh. Terus saya harus cari kesembuhan di mana kan? Ini menurut saya ya awal-awalnya medis gitu aja, nggak berpikir kemana-mana. Ya. Terus akhirnya pulang itu sering beberapa bulan itu saya pijat. Ya. Pijat di salah satu dukun urat ya, dukun saraf lah. Ya. Nah dukun itu sebelum mijet saya itu nggak ngerti, kayak sempat kebingungan gitu. Ya. Ngobrol sama saya itu kebingungan sampai beberapa menit sebelum pijat itu dia itu ngomong, mas kok ada yang aneh gitu. Wes gak saya mikir tekan itu mas, sebenarnya tak pijat kok mari kan seperti itu bilangnya. Nah saya berbaring di tempat tidur kemudian dipijit, orang itu tiba-tiba terpental. Orangnya terpental si dukun saraf itu terpental. Nah kaget, loh mas kok seperti ini kan. Ya. Saya nggak tahu pak, saya ini sakit ingin sembuh gitu aja, nggak tahu yang ini sakitnya gimana, tapi yang jelas saya sudah ke dokter itu nggak ada sakit, nggak ada gejala apapun. Ya, jadi udah cek up di sudah, dokter, ternyata nggak terindikasi sakit apapun. Nggak ada sama sekali. Nah, ya. Terus beberapa waktu lagi, ya, si dukun saraf itu ngomong, nah udah mas, wes selesai, muka-muka marilah. Ya. Amin gitu. Nah saya pamit pulang, dari depan rumahnya itu aja saya sudah kambuh lagi, tapi saya diam ya untuk menghormati si dukun saraf itulah, biar dia sedikit lega lah, mungkin menolong saya gitu. Nah beberapa minggu lagi saya kedatang situ lagi. Nah itu si dukun saraf itu bilang, oh mas sampai beli kemali nggih pak, nyun sewu, mohon maaf saya nggak bisa mijet sampean. Oh gitu, itu yang dukun sarafnya tadi bilang gitu. Loh, kenapa pak? Nah, gitu. Saya bukan kenapa-napa mas, saya semalam anak istri saya nggak bisa tidur, katanya seperti itu. Ya. Sepulang mas pulang dari rumah saya, saya dan satu keluarga itu nggak bisa tidur. Loh, kenapa pak? Ada apa? Kan seperti itu. Saya tanya. Rumah saya itu kayak ada gempa dan ada semacam apa ya, letus-letusan kayak digoncang-goncangkan seperti itu. Oh itu rumahnya yang dukun pijatnya tadi ya. Dukun saraf itu. Nah, kemudian saya bilang, pak itu apakah gara-gara dari saya? Kemungkinan iya, dan saya bisa memastikan itu iya. Itu yang dukunnya bilang gitu. Iya. Ya mungkin sedikit-sedikit tahu dia, si dukun itu tahu. Setelah dia pikir-pikir, ternyata mas sampean iki ora loro, yo ora kesel. Nah, terus apa? Saya bilang seperti itu. Sampean iki oleh paketan kan seperti itu. Saya penasaran, paketan apa? Paketan apa gitu ya? Yeah. Paketan ya, semacam barang gaib. Terus dari siapa gitu? Saya bilang dari siapa? Dia bingung. Tugas saya di sini hanya memijat mas. Kalau masalah seperti itu saya serahkan pada yang ahlinya. Saya bertanya ahlinya siapa? Ya mungkin saya hanya cuma tahu setengah-setengahnya saja. Seperti itu dunia bilang. Ya. Terus kalau boleh tahu saya disarankan ke siapa gitu. Nah kemudian si dukun saraf itu nggak bisa ngasih tahu. Akhirnya saya pulang. Saya itu nggak berani cerita sama siapa-siapa, tapi ada yang tahu sakit saya itu, orang tua saya tahu. Tahu, tapi ya gimana ya, saya nggak bilang kalau itu indikasinya ke gaib, cuma kecapean gitu, karena ya kerja saya itu berdiri duduk gitu kan. Jadi kalau capek itu ya wajar-wajar saya seperti itu. Nah kemudian beberapa bulan tambah hari tambah bulan itu tambah kayak semakin sakit juga, pikiran ini semakin bingung, kerja itu nggak bisa fokus. Akhirnya saya cari kesana kemari nggak ada efek-efeknya, nggak ada lah. Sampai habis beberapa
duit lah intinya seperti itu. Akhirnya bentar Mas, saya potong, mohon maaf ya. Itu kejadian itu di umur berapa Mas, kalau boleh tahu, ini biar penonton tahu jelasnya gitu. Sekitar 32, 31, 32 kejadian itu. Sekarang pas waktu sakit itu. Sekarang saya ya sekitar 34 lah. Sekarang 34. Berarti kira-kira sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Kira-kira itu. Kemudian saya bingung, nah saya beranikan untuk cerita ke orang tua saya. Nah, cerita orang tua saya bilang seperti ini, kok gak ngomong kawin dhisik seperti itu. Nah, saya bilang saya takut kalau nanti jadi beban pikiran kan seperti itu. Nah, kemudian orang tua mencarikan solusi seperti ini, saya harus ke sana kemari, ya, nggak ada efeknya juga. Nah, akhirnya saya ada temen itu ke rumah, itu temen yang lama banget, teman sekolah ini, teman sekolah itu lama banget nggak ke rumah saya. Nah, itu tiba-tiba ada di rumah saya, datang ke rumah saya. Ya. Loh, ke suwi tok nang ndi kan seperti itu. Ya. Aku di rumah, aku nang omahe kok. Iya kabare? Aku gini, kalau saya ceritakan semuanya. Nah, si teman saya itu menganjurkan, wes ayo jurikah nek kono gitu kan. Ya. Itu teman kerja atau teman apa itu Mas? Teman sekolah. Teman SMP sekolah. Waktu SMP dulu itu lama banget nggak ketemu. Gitu. Sangat lama ya. Nah, tiba-tiba itu datang ke rumah main, katanya saya lama nggak ketemu, kamu kabarnya gimana kan gitu. Ya. Intinya itu dulu teman satu bangku lah intinya seperti itu. Oh ya. Nah itu saya diajak ke suatu tempat, di situ itu tapi ya gimana ya, itu di situ ada efeknya. Oh gitu. Tapi sebelumnya itu sudah sedikit berkurang, cuman itu sempat saya datang diajak teman itu langsung sembuh ya intinya. Ya. Terus di situ saya diruqyah. Ya istilahnya tempat itu ruqyah lah intinya ya. Tapi nggak tahu sih, cuma ya kalau ruqyah, kalau setahu saya itu kan dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya. Tapi di situ enggak. Begitu. Enggak sama sekali. Nah, itu cuman ya terus diem saja gitu kayaknya. Nah, terus si peruqyah itu bilang gini, sampai ini enggak cuma satu, ada banyak yang mengganggu sampai mungkin satu rumah ini enggak nampung yang ada di tubuh sampean Mas. Oh gitu. Saya kaget, kok segitunya ya kan, bingung saya. Nah, ketika itu saya bisa berpikir jernih dan saya sehat untuk beberapa hari itu. Nah, beberapa hari itu sehat, terus bisa berpikir jernih. Nah, saya tertarik dengan si peruqyah itu. Oh gitu. Sempat saya interogasi gini. Akhirnya saya ikut. Itu kan satu kayak apa ya? Kayak jamaah lah seperti itu. Nah, kayak padepokan lah, seperti itu. Itu banyak, jamaahnya banyak. Nah di situ saya ikut juga jadi jamaah juga. Nah, akhirnya saya diarahkan gini. Nah, itu menurut saya sih ya, itu kalau naluri saya itu saya sudah tahu dari awal. Ini maksudnya ini gimana, dan nantinya itu saya akan dibawa kemana, seperti itu. Sepertinya sebenarnya saya sudah tahu dari naluri, tapi saya kayak ada yang narik, kamu harus di sini gitu, rasanya itu seperti itu. Oh gitu. Iya. Dan terus kemudian dari beberapa hari ke hari itu sampai 1 tahun saya ikut. Iya. Nah, saya tanya sama teman saya yang lama nggak jumpa itu, ini sebenarnya apa? Iya. Saya tanya, ini itu gini dijelaskan. Iya. Oh gitu. Oh iya. Terus dari itu saya mempunyai keyakinan. Saya di situ kan yang menyembuhkan kan saya. Yang menyembuhkan saya itu kan mereka itu dari tempat saya itu. Nah, saya itu kok hari ke hari itu berbeda, sifat saya itu
lebih cenderung ke gimana ya, ke sangat ingin beribadah gitu. Oh gitu. Iya, tapi itu ada embel-embelnya. Kalau ingin sembuh seperti ini, kamu harus gini dan wajib seperti ini, gitu kan. Loh. Nah kalau boleh tahu itu di begini sama wajib itu apa itu, dalam hal apa? Ya kayak sembahyang. Ya. Itu ya, sembahyang itu harus rajin. Terus ada beberapa amalan, ada beberapa bacaan yang harus selalu dibaca gitu. Iya. Semakin hari semakin saya nggak kok malah bingung kayak gini kan. Iya. Karena saya beribadah itu kayak ada tuntutan. Kalau ingin sembuh ya, kalaupun saya gimana ya, nggak beribadah itu mungkin gimana ya, ibadah saya itu kan karena sesuatu kan, bukan karena Allah kan, seperti itu kan ya, intinya. Jadi saya sedikit pikiran saya ini salah atau benar nggak tahu saya, tapi yang jelas gitu. Ini saya nggak membenarkan ya, kan gitu ya. Entah itu salah atau benar nggak tahu, tapi yang jelas ini pikiran saya itu nggak membenarkan hal ini gitu. Semakin ke depan saya semakin kok bingung lagi saya. Nah akhirnya ada sesuatu di beberapa tangan, di beberapa anggota tubuh itu ada nampak sesuatu. Ada nampak kayak seperti bintik merah, kayak apa ya, benjolan ya. Kok aneh kan gitu. Nah terus di situ beberapa puluh orang jamaah di situ, saya kan anggota baru ya, anggota baru lah. Yang lama-lama itu kok gimana ya, biasa-biasa saja. Tapi saya kok kayak nyalip yang senior saya. Kok bisa lebih jauh, katanya saya ini mempunyai kemampuan seperti ini. Loh, kaget saya, kok bisa, datanya dari siapa? Mungkin dari katanya dari mbah, dari siapa nggak tahu lah ya, katanya seperti itu. Nah kemudian beberapa hari saya sempat curiga, diajak ke suatu tempat ya. Nah tempat itu pertama kayak di sebuah danau atau seperti curug lah ya, curug itu. Nah di situ itu suruh mandi. Nah ketika itu saya mandi di bawah curug ya, saya itu kayak ditelan ular yang sangat besar sekali. Saya sempat hilang gitu, kayak ditelan hilang. Saya nggak ngerasa saya di mana. Oh itu pas waktu mandi di curug itu. Terus saya sempat hilang. Terus kemudian saya sadar lagi, karena saya sadar kok saya semakin tenggelam dari air itu loh. Saya ya. semakin tenggelam gitu. Nah ketika itu saya langsung pergi minggir ke tempat yang lebih ke daratan lah, intinya seperti itu ya. Nah kemudian pulang. Nah setelah itu ada kejadian aneh dalam diri saya, dalam sehari-hari saya ya. Itu kayak tiba-tiba saya ada hujan. Oh gitu. Hujan itu saya di perjalanan, saya hanya bilang seperti ini, walah kok terang, kalau bahasa Indonesia, mohon saya mau pulang, hujannya reda dulu kan gitu. Nah itu langsung reda hujannya. Enggak tahu itu saya pikir itu hanya kebetulan kan, kok bisa reda kan gitu. Saya kebetulan. Nah itu saya ulang beberapa kali, enggak cuma 1 sampai 5 kali, itu lebih dari 5 kali, mungkin puluhan saya coba itu. Nah itu terus sampai gimana ya, enggak kebetulan akhirnya. Iya kok akhirnya saya bisa seperti itu, saya merasa bisa gitu akhirnya. Semacam memiliki kemampuan yang tidak wajar. Tapi saya nggak pernah mempelajari itu kan saya heran. Nah, dan satu lagi ada yang aneh lagi, saya berucap itu langsung jadi kenyataan. Wah keren, saya dulu sakti, sempat sakti seperti itu. Wah
saya contohnya apa tadi yang berucap terus kemudian jadi kenyataan itu Mas? Itu saya pertama juga saya kira kebetulan saya kan bertamu di tempat saya itu ke rumah saudara lah. Itu saudara itu kan ngobrol sama saya. Nah, saya nggak dijak ngobrol, dia mainin HP terus. Nah, saya bilang HP-nya itu diletak nanti jatuh loh gitu kan. Langsung jatuh, pecah gitu. Nah, terus HP-nya itu pecah, ya udah disingkirkan, kemudian dia mainin pakai jarum itu jarum pakai jarum. Nah, nggak usah main jarum, nanti ketusuk loh, langsung ketusuk, keluar sih darah dari tangannya itu. Saya juga loh kok aneh kan gitu ya. Nah, terus ibunya datang, tamunya buatin kopi lah gitu kan. Nah, terus ke dalam buat kopi untuk saya. Ya. Kalau jalan hati-hati loh ya, nanti jatuh. Nah, sempat saya bilang seperti itu, langsung jatuh. Itu pecah gelasnya. Padahal itu Masnya niatnya mengingatkan. Iya, mengingatkan. Hati-hati kalau jalan nanti jatuh gelasnya kan gitu. Ya. Langsung jatuh. Terus kemudian saya diusir ke pulang. Oh, karena mungkin tahu keanehan tadi. Iya, saya suruh pulang. Balik, saya semakin menjadi tak gitu. Oh gitu. Itu yang usir pulang itu siapa? Yang punya rumah. Ya saudara saya itu. Wis nggak perkara sih, pulang wis sarene dah gitu. Ya. Nah, terus kaget. Nah, akhirnya saya bingung. Itu bingung sekali. Ya, yang berikutnya itu tentang jodoh. Nah, dalam jangka waktu beberapa 4 bulan lah, paling lama itu 4 bulan sampai 5 bulan. Saya itu kenal seorang cewek lah gitu ya. Nah, cewek itu saya bisa nerjet mungkin sampai 5 bulan itu si cewek itu kalau tanpa saya nggak bisa, tapi setelah 5 bulan itu bodo amat, cewek itu pasti pergi, nggak tahu penyebabnya apa. Itu sering beberapa kali ya, lebih dari 5 kali itu kenal. Setelah 5 bulan itu putus, 5 bulan putus. Iya. Aneh, saya merasa aneh, tapi kok waktunya itu mirip-mirip gitu. Pasti 5 bulan, terus cewek lainnya juga udah putus, dapat lagi 5 bulan lagi. Sebelum 5 bulan itu, sebelumnya itu biasa-biasa aja. Maksudnya tanpa saya itu nggak bisa si perempuan itu. Nah, kemudian saya maju kan, ingin nikah lah intinya seperti itu ya. Itu pasti pergi dia, pasti berulang-ulang kali seperti itu. Nah, itu terjadi di beberapa orang atau beberapa orang gitu. Lebih dari 5 orang seperti itu. Nah, kemudian saya bingung lagi. Nah, akhirnya saya cari-carilah ke orang-orang yang paham tentang hal seperti itu. Gitu. Nah, di tempat saya belajar itu saya kurang puas. Nah, akhirnya saya keluar dari situ. Oh, yang tadi apa namanya, semacam apa, jamaah tadi, padepokan tadi. Ya, keluar lah. Oh iya. Karena sangat membingungkan sekali. Kalau menurut syariat Islam mungkin sedikit bertolak belakang, melenceng lah. Oh gitu. Kalau di ajaran Islam kan nggak ada sih ya. Ke laut, ke gunung, ke goa, ke danau kan nggak ada. Ya, mungkin ada. Kalau ada mungkin nggak tahu lah, saya nggak sedikit banyak tahu tentang agama yang bidang seperti itu, nggak kurang tahu lah. Dulu sempat juga ada ritual di situ. Di situ itu mandi di laut pantai selatan, di tempatnya siapa itu? Oh, Nyi Roro Kidul. Itu Nyi Roro Kidul itu yang katanya wow itu di sana. Nah, di sana itu ya ngeri pokoknya. Itu di sana banyak orang kah atau beberapa orang saja? Banyak orang. Di situ kan ada beberapa orang yang dispesialkan lah, termasuk saya juga. Termasuk saya nggak tahu juga, saya ini mulai baru kok dispesialkan, kan nggak aneh kan seperti itu. Gitu. Nah, sempat mandi di situ beberapa kali ya, sampai tengah malam, jam 3 malam mandi di laut kan, ya aneh lah dipikir. Lambat laun saya bingung dengan keadaan yang sebelumnya tadi ya, dengan itu kok kayak ada halangan, ada sekat, itu apa dalam diri saya gitu, ada yang menghalang-halangi saya ingin menikah, tapi kok ada sesuatu yang ingin menghalang-halangi saya untuk menikah
seperti itu kayaknya. gitu. Dalam perasaan saya seperti itu. Ya. Nah kemudian saya cari-cari, saya keluar dari tempat itu, Iya. cari orang-orang yang paham tentang hal seperti itu. Nah itu ketemu, saya harus gini. Saya kurang puas, cari lagi orang yang pintar lagi. Kamu harus diruqyah karena di dalam tubuh kamu itu banyak hal-hal yang kurang baik, katanya seperti itu. Iya. Saya sampai cari berpuluh-puluh orang pintar di situ itu. Iya. Nah, ternyata jawabannya itu nggak memuaskan. Saya itu kurang puas pada jawaban mereka itu kurang puas. Iya. Akhirnya saya diruqyah itu sempat kalau nggak 9 ya 8 kali diruqyah. Itu nggak ada efek-efeknya sama sekali, nggak ada efeknya. Ya kalau saya lihat sebelumnya itu pernah saya lihat langsung yang meruqyah saya itu meruqyah orang lain dulu sebelum saya. Gitu. Iya itu sempat kayak keleleran kayak ya di video-video itulah. Iya. Ya yang di film-film itulah seperti itu. Tapi saya biasa-biasa aja gitu. Kalau ruqyah itu kan menurut sampean itu menurut sampean ya. Yang benar itu kan mungkin dibacakan surat-surat dari Al-Quran gitu ya. Mungkin seperti itu, kebenarannya nggak gimana nggak tahu. Nah, kalau itu nggak terus ada yang meruqyah saya itu ada yang pakai pernapasan itu katanya ruqyah. Gitu. Saya juga sempat bingung kok ruqyah gini ya kan gitu. Kok ruqyah gini, ada yang cuma suruh diem saja kok nggak ada efek-efeknya gimana ya. Saya juga bingung loh ini lah. Kalau dari ini saya jawab ya Mas ya. Kalau ruqyah itu memang banyak metode, tapi setiap meruqyah itu kan ruqyah itu diambil dari ayat Al-Quran. Jadi apapun metode ruqyah mau yang dipakai itu pasti setahu dan sepemahaman saya itu pakai Al-Quran, ayat-ayat dibacakan menggunakan beberapa media. Ada air, ada daun bidara dan lain sebagainya, ada minyak zaitun dan sebagainya itu. Nah, kok pakai pernapasan, kok pakai apa cuma diem itu bukan ruqyah setahu saya. Itu adapun itu kok ada yang mengatakan ruqyah, itu bukan ruqyah. Cuman itu apa istilahnya? Berkedok aja sih, berkedok agama. Yang saya heran kan itu saya sempat bingung kok pakai ini, ada yang pakai kayak apa ya, kayak kebatinan, suruh diam itu kan mungkin kebatinan kalau diam gitu. Nah kalau yang pakai pernapasan itu saya sempat dipegang-pegang, saya sempat disuruh gimana ya, lentangan tangan, suruh telentang, suruh gini saya juga ikut, tapi nggak ada efeknya apa-apa. Tapi kalau lihat sebelum saya itu, waduh hebat banget, ada yang kayak kesurupan, saya kesakitan, kayak ada yang mau berontak gitu. Saya biasa-biasa aja, nggak ngefek gitu. Nggak ada yang efek sama sekali, nggak ada yang sakit, nggak ada yang nggak pusing, nggak sama sekali. Nah itu terakhir saya ke tempat seorang apa ya mungkin dukun bisa dibilang ya, seorang dukun. Dukun itu saya nggak menjalani nasihat dia, cuma saya mendengarkan, cuma saya ambil apa yang dia bicarakan dan saya menyimpulkan sendiri. Nah di situ itu saya ternyata beberapa orang yang pernah ikut ke pantai itu, ke tempat gunung, ke tempat yang lainnya, itu ternyata sudah maksudnya sudah ada ikatan ternyata. Katanya loh sudah ada ikatan dan sudah bisa bisa melakukan apa yang dia inginkan, katanya seperti itu. Nah saya ikatan, mohon maaf Mas, ini ikatan tadi itu maksudnya kayak semacam sebuah perjanjian antara si tadi kan kalau dikatakan di laut sama yang penunggu lautnya tadi gitu, atau bisa jadi ya seperti itu, semacam perjanjian sama Nyi Roro Kidul gitu. Mungkin kalau orang awam ingin kaya itu kan harus perjanjian dulu, ingin kaya kan gitu. Tapi mungkin kalau yang saya alami itu mungkin perjanjian antaranya
lek ngarani wong Jawa itu pesugihan ilmu lah. Mungkin gitu. Seperti itu. Iya. Nah, tapi saya itu nggak ngerasa mungkin gimana ya, atau mungkin saya dibodohi, nggak tahu ya. Saya nggak ngerasa berjanji dan juga ada ikatan enggak, tapi katanya itu seperti itu. Itu beberapa orang itu sudah terikat. Nah, itu cara lepasnya gimana? Saya bilang kamu harus begini, suruh cari buah, cari aneh-aneh lah. Itu enggak saya jalani, cuma saya dengarkan dan saya menyimpulkan. Nah, ternyata beberapa orang yang pernah ikut itu sama gejalanya. Kalau yang sudah menikah itu sakit-sakitan. Kalau yang belum menikah itu susah cari jodohnya. Ya bukannya nggak bisa, tapi sedikit susah. Gitu. Kayak ada yang menghalang-halangi. Nah, itu saya simpulkan dan saya sempat tanya ke ustadz sekitar saya. Itu memang benar. Ada benarnya kalau kamu itu kenal seorang wanita, kemudian dia pergi untuk beberapa mungkin 5 bulan atau 4 bulan itu pergi, itu karena yang ikut dengan diri kamu itu nggak mau kalau kamu itu dekat dengan dekat atau jatuh cinta menikah itu nggak senang dia gitu. Loh, kok bisa gitu ya, bingung ya. Terus saya akhirnya cari lagi orang-orang itu yang paham seperti itu, sampai di salah satu kota di Jawa Timur itu yang sangat bahasanya itu lah sakti lah intinya seperti itu. Di situ itu saya sempat, kalau dari tempat saya itu ke tempat dia itu sekitar berapa kilo ya, sekitar 100 lebih lah. Saya naik motor situ. Nah, saya pergi sendiri dengan uang saku yang minim sekali. Hanya modal uang 100.000. 100.000 itu bensin saya udah isi full, hanya pegang 100.000 dan 1 bungkus rokok. Itu aja. Sehari saya nggak makan. Ke situ terus ketemu orangnya, ternyata di situ pasarnya luar biasa sekali, banyak banget, bahkan dari luar Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, itu banyak sekali. Pasiennya? Iya, pasiennya itu. Nah, saya ketemu orangnya, kemudian sebelum ketemu orangnya itu harus ketemu kayak kayak asistennya, kayak orang-orang sebelumnya itu, kayak ada yang mendata kayak gitulah, kayak di dokter gitulah. Nah, terus kemudian saya itu pertama itu sudah disodorkan kayak formulir, kayak brosur lah. Itu isinya gini, mohon maaf ya, ini kalau mungkin nanti saya sebutkan sedikit disensor atau gimana, nanti mungkin ya sedikit tahu lah apa gimana ya, maksudnya isinya itulah ya, formulirnya itu loh, itu ada beberapa hal yang harus saya lakukan di dalam brosur itu. Kalau disembuhkan di situ, diobatin di situ, itu sekitar harus beberapa juta. Harus bayar sekian juta gitu. Terus kalau di rumah itu berapa ya, sekian juta juga gitu. Nah, saya sempat shock juga, waduh, saya sini nggak punya uang, terus saya ini orang yang menderita seperti itu, kok disuruh bayar sekian. Waduh, saya nggak punya uang. Terus, ya sudah, saya pulang aja lah, nggak jadi berobat di sini, ya, seperti itu. Nah, itu nggak ada hasil, akhirnya saya pulangnya dengan perut lapar. Uang 100.000 itu saya belikan bensin sekitar 60.000 kan, 60.000 tinggal 40. Itu saya nggak berani makan, cuma minum kopi di pinggir jalan gitu. Terus nyampe rumah itu, aduh, saya bingung, terus cari yang kemana lagi nih, saya bingung. Terus akhirnya saya ketemu lagi orang yang bisa membuat saya lebih tenang, lebih damai itu. Sampai sekarang akhirnya saya memutuskan, saya orang ini yang bisa menolong saya dengan tulus dan tidak ada embel-embel atau apapun yang syarat atau persyaratan yang lain, nggak ada lah. Itu.
saya bisa membuat, saya itu senang lah intinya. Dia membantu saya itu terus seperti itu. Nah, dengan itu saya meyakini dan ini adalah terakhir. Saya yakin ini adalah terakhir dan saya memutuskan nggak akan mengulang lagi cerita-cerita yang bodoh seperti dulu itu. Seperti itu. Ke pantai, ke gunung, apa ke goa atau kemana itu ya? Kalau misal ke pantai ya cuma jalan-jalan aja lah. Oh iya, piknik mas. Piknik lah seperti ya. itu. Nggak harus cari yang hal-hal yang seperti itu. Nah, saya ada pesan nih ya untuk masyarakat semuanya ataupun subscriber semuanya. Iya, silakan. Dari channel ini, dari channel Mas siapa tadi? Hanif C ya. Iya. Nah, saya punya satu pesan untuk khususnya untuk pemuda ya. Mungkin kalau dalam bergaul itu mungkin saingan lah intinya ya. Mungkin mau dapat cewek sekian orang gitu ya. Mungkin adu jotos kuat gitu ya. Iya. Mungkin hal yang lain-lain lah ya. Itu nggak perlu ya. Jangan sampai diri sampean itu diisi yang tubuh sampean itu diisi yang aneh-aneh. Ya. Karena menurut saya itu ya, ngisi itu 5 menit selesai, tapi lepasnya itu bertahun-tahun ya. Mungkin ada yang bilang itu bisa lepas, itu nggak semudah itu kan. Menurut saya itu ya. Iya. Sesuai dengan pengalamannya Mas yang begitu. Menurut saya itu ya. Mungkin mungkin ya ustadznya ya yang ruqyah itu mungkin harus pelan-pelan. Pasti bilangnya seperti itu. Kalau yang baik ya, itu tergantung dirinya sampean. Kalau dirinya niat ingin lepas dari itu semuanya, ya lepas, ya kan. Kalau mungkin masih dalam hatinya itu belum ikhlas, ya mungkin ya belum bisa kan. Ya, mungkin seperti itu. Jadi istilahnya mungkin para penonton itu kita itu nggak ada ceritanya makan siang gratis kalau berurusan dengan hal-hal yang begitu. Lah makanya alangkah baiknya kita kan punya Allah untuk segala kebutuhan, segala keperluan, segala keinginan itu diungkapkan ya melalui ibadah-ibadah kita, melalui doa-doa kita kan begitu. Karena kita punya Tuhan, jangan meminta selain Tuhan gitu aja. Nah sekarang kan banyak ya apa itu dukun-dukun yang berkedok agama lah ya. Itu banyak sekali. Nah itu hati-hati dalam ada masalah itu jangan perginya ke situ. Cari pembimbing yang benar gitu aja. Kalau nggak benar nanti akhirnya melenceng jadi nggak karu-karuan. Oh ya Mas, nih saya mau nanya, mungkin para penonton, para subscriber kan dari rangkaian cerita yang Mas ceritakan tadi, seperti di gua, seperti di gunung, seperti di pantai. Itu lokasinya kalau di gua itu di mana, kalau di gunung itu di mana, kalau di pantai itu di mana, itu bisa dijelaskan enggak Mas? Enggak masalah, ini enggak jadi masalah ketika dijelaskan untuk pembelajaran teman-teman para penonton juga. Mas saya di mana itu kotanya atau di daerah? Ya kotanya disebutkan aja enggak apa-apa kalau kotanya. Kalau pantai tadi kan di itu kan Jogja. Itu pantai selatan kan sana. Ya. Kalau di tempatnya itu di daerah Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur ya nggak jauh sih. Cuma boleh disebutin kotanya? Nggak apa, kotanya aja kotanya. Kota di daerah Ponorogo. Oh gitu. Iya. Di daerah situ kan banyak kayak semacam curug kan banyak. Oh gitu. Iya. Itu yang pengalaman yang bodoh lah menurut saya itu. Iya. Ya jangan sampai ya para penonton, para subscriber dimanapun kalian berada, jangan sampai mengambil langkah yang salah. Kita kan punya Allah, kita punya Tuhan semua kan. Artinya jangan sampai segala sesuatu kita pengennya simple, kita pengennya segera, kita pengennya instan. Nah nggak boleh. Itu kadangkala kita harus sabar dulu untuk mendapatkan sesuatu. Artinya jangan terus kemudian pakai cara yang tidak benar. Apalagi sampai ini melanggar aturan-aturan agama, melanggar mengundang kemurkaan Allah, mengundang kemurkaan Tuhan kita. Jangan sampai. Artinya kan kayak yang diceritakan Masnya tadi, penyesalan itu kan di akhir, penyesalan di akhir. Mungkin kalian para penonton mungkin sebagian yang sudah melakukan, mungkin sudah terjerumus dalam melakukan hal-hal yang dilarang, seperti tadi
mungkin pasang susuk, mungkin pengasian, kebal dan lain sebagainya, ditusuk ndak tedas, nggak mempan. Menurut saya itu nggak penting banget lah itu. Nah, nggak penting itu kan untuk apa kan gitu. Nah, terus pengen punya pacar, pengen punya cewek. Ceweknya pengen banyak, terus sama teman-teman. Terus kemudian pakai itu itu Mas, yang biasanya itu susuk. Ya, semacam susuk, tapi istilahnya yang familiar semar mesem. Ya kayak gitulah. Kayak semar itulah. Nah, kayak gitu jangan. Kemarin juga baru saya tuh ada cerita dari teman sendiri. Dia pernah pakai kayak gitu, dia diikutin terus itu sama barang kecil itu yang dikatakan itu semar mesem atau apalah itu, semacam kayak keris. Saya melihat sendiri dengan mata kepala, itu kayak keris berwarna kuning. Terbuat dari apa itu Mas itu? Iya, kayak besi kuning. Ya, itu kayak apa itu bukan perihal kita orang Jawa terus kemudian harus percaya begitu, bukan. Itu memang bisa dijadikan media oleh orang-orang yang intinya pengen dekat dengan cewek misalkan. Tapi itu caranya salah. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Naudzubillah. Nah, itu kemarin teman saya itu sampai akhirnya bingung. Ya bener ketika itu, terus karena itu barang itu, terus kemudian dia sampai mandikan lah apalah sampai menjalankan ritual terus kemudian membaca ini dan itu. Dia dekat dengan cewek yang dia target, tapi masalahnya lah mungkin senengnya di sini nih, dekat sama orang yang dia senengi kan gitu. Nah, lambat laun dia tuh boncos sendiri teman-teman, boncos sendiri. Akhirnya menyesalnya bagaimana lah, sampai bingung nanya ke saya waktu itu kan, karena teman dekat kan. Terus nanya, iki kok ini ngetutnya aku terus kayak malah kayak aku turun. Saya tidur, itu teman saya bilang gitu, saya tidur itu kayak ada yang berdiri di belakang saya. Orang itu saya nggak ngerti ini siapa, orangnya nggak kelihatan. Saya tuh dideketi terus. Ya intinya semacam kayak ada makhluk gaib yang mengikuti dia terus. Gitu. Terus kemudian saya nyarankan dengan kebodohan saya, dengan istilahnya buang aja loh itu alat itu, buang aja. Terus langsung dia nggak pikir panjang dibuang itu alat. Dibuang di salah satu bukan sawah, waktu itu sawah. Kata dia sawah. Dibuang. Ya setelah saya bilang itu terus dibuang. Malamnya itu tiba-tiba balik lagi di bantalnya dia. Kembali. Ya jadi itu kayak kuning itu balik lagi. Dan ini real, dan ini saya menyaksikan secara langsung sama orang yang ngalami. Nah intinya mau buang itu tuh kesulitan dia, terus akhirnya dibuang kemana berkali sampai 3 kali kembali terus. Akhirnya bingung. Singkat cerita, teman saya ini terus akhirnya iki piye iki. Nah, akhirnya saya arahkan untuk udah serahkan benda kecil ini ke orangnya, saya kasih tahu orangnya ini. Nanti digosok itu, dihilangkan mantra-mantranya. Terus kemudian dibuang di sungai, dialirkan di sungai. Kalau memang secara Islam mengajarkan begitu, dihanyutkan dalam air, dilarung lah kalau ya dilarung. Gitu. Nah, makanya teman-teman, penyesalan itu adanya memang di akhir. Ketika kita belum melakukan atau jangan sampai melakukan hal begitu, jangan sampai. Itu hal yang bodoh, menurut saya itu bodoh sekali. Sangat bodoh. Nah, kalau bagi teman-teman atau para penonton yang sudah pernah melakukan hal begini ini, ya segera mencari solusinya lah. Kira-kira bagaimana, harus berkonsultasi dengan siapa biar tidak ada urusan dengan begini-begini. Susah itu lepasnya, sangat susah. Bener itu, saya ngalamin sendiri Pak. Ya, seperti Masnya ini kan tadi dengan ceritanya, dengan pengalamannya itu luar biasa, bisa diambil pelajaran lah buat teman-teman semuanya. Saya boleh pesan Mas? Oh monggo silahkan. Ini buat seseorang yang pernah membuat saya menderita. Oh gitu. Iya silakan. Yang pernah membuat saya sakit, sakit dalam bentuk fisik ataupun batin saya. Dengan rasa hormat saya ingin menyampaikan maaf jika saya ada kesalahan mungkin. Oh gitu ya. Pasti niat seseorang itu mungkin awalnya baik. Gitu. Yang pernah menyakiti saya itu enggak saya sebutkan, tapi yang saya hanya menyampaikan sajalah.
Ya. Itu saya nggak pernah marah kepada sampean. Oh iya. Kalau ingin menurut saya sampean ini nggak harus bertobat. Jika bertobat itu menurut saya yang membuat saya sakit itu, jika ingin bertobat itu susah sekali. Karena apa? Dia itu gimana ya? Istilahnya orang yang berduit lah. Ya. Itu mungkin ya bisa, itu kalau bertobat bisa. Tapi menurut saya itu berat. Gitu aja ya. Ya. Saya mohon maaf jika ada salah dan membuat sampean menyakiti saya. Itu hanyalah salah paham sebenarnya. Iya, saya merasa sampean dolimi gitu aja. Tapi yang jelas yang dikatakan orang itu, yang sampean dengar dari telinga sampean itu hal yang salah. Saya nggak pernah melakukan hal-hal yang sampean dengar, itu saja. Dan saya sudah memaafkan sampean. Kalau mungkin sampean minta maaf, saya maafkan. Tapi sebelumnya saya jauh-jauh hari sudah memaafkan sampean. Itikat saya, belajarlah lebih baik lagi dan jadilah yang baik. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Saya tahu sampean nggak tahu membuat saya seperti ini, nggak tahu. Saya tahu itu. Sampean itu nggak sengaja membuat saya seperti itu. Tapi saya yakin, kamu merasa, sampean itu merasa dalam hati sampean itu saya sakit karena kamu, karena sampean. Saya ngerasa seperti itu. Tapi kamu bersela. Seperti itu aja lah pesan saya. Semoga pikiran sampean yang pernah menyakiti saya ya, khususnya katanya aja banyak orang itu. Semoga pikiran Anda itu berubah jadi lebih baik. Kalau lebih baik bertobat, itu saja. Karena saya nggak lebih baik. Saya juga masih buruk lah intinya, seperti itu. Itu aja pesan saya, Mas. Ya. Jadi para penonton mungkin barangkali di luar sana orang yang dimaksud Masnya ini termasuk orang yang menonton video ini. Jadi Masnya itu sedikit punya cerita tadi, termasuk Masnya sampai menderita itu dibikin keliru sama orang. Nah, entah orang yang bikin keliru itu sadar atau tidak sadar dalam melakukan kesalahannya, Masnya ini sudah memaafkan. Tapi tolong jangan diulangi lagi. Tolong jangan terus kemudian membenci Masnya ini. Masnya ini tuh kenapa sih dibikin salah sama orang tadi itu? Karena setahu saya Masnya kan sudah cerita ke saya bahwa si orangnya ini tuh karena mungkin salah paham kepada Masnya ini. Masnya padahal cerita ke saya itu sampai tenanan Mas, saya demi Allah enggak kenapa enggak istilahnya enggak ganggu Masnya ini, enggak ganggu orang ini, enggak ganggu keluarga ini, tapi kok sampai saya itu disalahi lah. Artinya kan di sini terjadi salah paham. Siapapun mungkin yang merasa siapapun yang merasa. Ini memang kita enggak nyebut nama. Artinya ini bisa berlaku untuk siapapun yang mendengarkan video ini. Ketika intinya nyalahi orang lain, nyalahi istilah dendam ke orang lain, janganlah melakukan hal seperti itu. Jangan sampai melakukan hal-hal begitulah. Kalau memang nggak suka, kalau memang emosi, jengkel, itu kita dianjurkan untuk tabayun. Apa sih itu tabayun? Saling menjelaskan, introspeksi, klarifikasi, ketemu pihak A dan B. Itu jadi kan kalau udah begitu nggak akan terjadi salah paham dan harus menerima lah kuncinya seperti itu. Kalau harus salah ya salah, kalau enggak ya itu aja sebenarnya menurut saya. Kan jatuhnya kasihan kalau misalkan sampai Masnya ini nggak tahu apa terus kemudian disalahi. Kan gitu. Ya alhamdulillahnya sekarang sudah berproses untuk lepas dari itu semua. Dan mohon doanya juga buat para penonton, para subscriber, agar Allah selalu senantiasa menjaga kita semua. Amin. Termasuk Masnya ini juga semoga dibimbing, diberi jalan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kan memang kasihan saya tuh terus terang kalau ada narasumber yang istilahnya punya cerita lika-liku sampai ke gua, sampai cerita sampai ke mana Nyi Roro Kidul lah, sampai ke pantai selatan, sampai ke mana.
kita itu kan punya Tuhan, kita punya Allah, kita Iya. punya Allah. Kalau minta apa-apa ke Allah lah, jangan ke yang aneh-aneh. Ujung-ujungnya menyesal nanti, ujungnya menyesal. Ini masnya ini langsung nih, ini korban langsung dari yang bersangkutan itu, hal-hal gaib-gaib itu. Makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ujung-ujungnya ntar penyesalan ya. Makanya jangan sampai dilakukan lah, gitu mas ya. Dan itu sangat sakit, menurut saya itu sangat sakit dan sangat bodoh sekali. Iya. Karena yang dalam batin saya itu gimana ya? Itu sangat sulit lepas dari hal-hal seperti itu. Karena itu yang pertama dia letakkan itu dalam batin ini. Jadi apa yang pernah dia katakan itu pasti di sini itu mengaung-ngaung setiap hari. Kalau menurut saya, kalau saya nggak sempat menolak dalam kayak ada bisikan di dalam batin sini, saya nggak nolak, iya itu saya nyeleweng lagi, nyimpang lagi. Itu sempat seperti itu dulu. Jadi harus gimana ya, antara kekuatannya Allah dan hal-hal seperti itu sangat bertentangan sekali. Nah, ketika saya ingin ke jalan Allah itu kayak dipersulit, ditarik, jangan seperti itu. Dan itu pengalaman saya sangat berat sekali, ingin berubah jadi lebih nggak gitu, itu sulit dulu itu. Nah, akhirnya ada seseorang yang mengingatkan, akhirnya saya bisa berjalan dan sedikit demi sedikit itu saya tahu dan saya bisa mengecoh hal-hal seperti itu. Gimana sih caranya kalau ada yang seperti itu, saya harus gimana gitu. Akhirnya saya bisa ya sedikit-sedikit belajar lah, dan bisa ada manfaat sedikit lah, seperti itu. Jadi intinya apapun yang saya obrolkan, apapun yang diucapkan sama masnya tadi, apapun yang saya ucapkan, diambil manfaatnya, dibuang jauh-jauh. Kalau misalkan dari saya pribadi ada kurangnya, mungkin dari masnya mungkin ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan begitu. Ini memang tujuan kita mengadakan secret podcast ini tuh apa sih? Mungkin narasumber dimanapun asalnya, dimanapun tempatnya, dimana apapun ceritanya, itu bisa kita angkat, bisa kita floorkan dalam channel ini. Yang tujuannya itu apa sih? Mengedukasi, tujuannya memberikan sebuah pelajaran yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi mas? Atau sudah cukup ya? Itu aja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, oh ya sebentar, jangan lupa dicek juga video saya yang ada di atas, yang ada di bawah, dibuka aja channelnya. Terus kalau mungkin barangkali ada cerita yang menarik menurut para penonton, silahkan diklik, silahkan di share, silahkan di subscribe. Kalau memang tidak tertarik, di dislike aja, enggak jadi masalah begitu. Seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit mas? Setengah jam dulu lah mas.